Pendengar ini dimanapun Anda berada ya, wawancara kita pertama pagi hari ini terkait dengan persiapan Kelurahan Rewarangga menjadi kampung iklim di tahun 2025. Nah, seperti apa pendengar ya kampung iklim dan sejauh mana persiapan dari Kelurahan Rewarangga, di mana ini juga menjadi sebuah kebanggaan ya, suatu hal yang luar biasa bagi Kabupaten ND tercinta dan tentunya bagi Kelurahan Rewarangga sendiri. Kita akan membahasnya bersama Lurah Rewarangga, Antonius Andrianto S.A. Selamat pagi Pak Lurah, salam sehat. Selamat pagi Kakak Fem dan pendengar setia berada. Oke, baik Pak Lurah, ini satu hal yang membanggakan dan hebat sekali bahwa Kelurahan Rewarangga ini dipersiapkan dan mempersiapkan diri menuju Kampung Iklim 2025. Bisa digambarkan seperti apa Kampung Iklim ini sendiri nih Pak Lurah? Baik, terima kasih. Tentunya hari ini Kakak Femi untuk meminta saya sebagai memberikan informasi terkait dengan program Kampung Iklim. Jadi program Kampung Iklim ini merupakan program pemerintah pusat yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi sehingga dapat mendukung target penurunan emisi gas itu secara nasional dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim itu sendiri, seperti itu. Oke, nah sampai Kelurahan Rewarangga dipilih nih menjadi Kampung Iklim untuk tahun 2025 ini seperti apa kronologisnya ataupun juga ceritanya nih Pak Andre? Ya, awal mula teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND merujuk pada kegiatan nasional ini. Mereka berkunjung ke Kelurahan Rewarangga dan melakukan survei dan juga sosialisasi, dan tahap berikutnya itu sudah sampai tahap identifikasi. Mereka melihat bahwa Kelurahan Rewarangga dirasa siap untuk bisa menjadikan sebagai salah satu lokasi program Kampung Iklim tingkat nasional di 2025 ini. Jadi seperti itu gambaran singkatnya. Oke, apa saja yang dipersiapkan oleh Kelurahan Rewarangga sejauh ini menuju ke 2025 nanti untuk menjadi Kampung Iklim ini sendiri Pak Andre? Ya, tentunya selain kita melihat dari program Kampung Iklim sendiri itu, melihat kehidupan bermasyarakat di sini, di Kelurahan Rewarangga, terus upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat maupun pemerintah terkait dengan mitigasi bencana, itu salah satunya kemarin yang kita sudah lakukan yaitu kegiatan penghijauan yang didukung langsung oleh PT Pelni Cabang ND. Jadi itu merupakan salah satu bentuk sebagai upaya mitigasi bencana yang sudah dilakukan. Selain kehidupan sosial lain yang ada di Kelurahan Rewarangga ini, seperti membuat TPT, terus terkait dengan sumur resapan, pengolahan limbah sampah, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Oke. Baik, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND ini sendiri Pak Andri, apakah ada pendampingan yang diberikan untuk Kelurahan Rewarangga dalam persiapannya menuju Kampung Iklim ini? Iya. Sejak informasi diberikan kepada Kelurahan Rewarangga di bulan Juni itu, mereka sudah melakukan survei. Selanjutnya di bulan Juli mereka melakukan sosialisasi, dan hingga saat ini mereka tetap melakukan pendampingan, dan juga kemarin sudah di bulan Oktober, di bulan September sudah turun untuk identifikasi terkait dengan mitigasi bencana dan lain sebagainya itu. Jadi sampai 2025 nantinya tentunya teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pendampingan. Oke, jadi ini ceritanya teman-teman dari Kelurahan Rewarangga ini didampingi oleh DLH Kabupaten ND, kemudian nanti mengikuti pendampingan lagi dari Kementerian Lingkungan Hidup, ataukah seperti apa nih ketika nanti di puncak nasional atau di tingkat nasional nih Pak Andre? Ya, tentunya dari hasil identifikasi maupun penyiapan dokumen-dokumen itu nanti akan dikirim ke kementerian, dan nanti di 2025 tentunya tim dari kementerian akan melakukan uji petik. Mereka akan turun dan langsung memberikan penilaian, langsung turun ke lapangan.
betul tidak apa yang sudah di dokumen-dokumen yang diberikan itu sesuai tidak dengan kondisi real di lapangan, seperti itu. Jadi tentunya pasti 2025 dari kementerian akan turun untuk melakukan penilaian seperti itu. Oke, jadi akan ada cek and recheck lagi nih Pak Andre ya dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan benar tidak nih yang terjadi sama yang di dokumennya ini benar sesuai gitu Pak Andre ya. Ya betul Kak Femi. Oke. Ya. Makanya mulai dari sekarang saya mempersiapkan dokumen-dokumen, SK-SK kelompok, penguatan kelembagaan itu yang memang harus kita siapkan secara baik. Oke. Nah, untuk masyarakat di Kelurahan Rewarangga sendiri, bagaimana mereka ikut mendukung program menuju Kampung Iklim 2025 ini, Pak Andre? Ya, tentunya masyarakat mendukung kegiatan ini, dan berapa bulan terakhir saya melakukan rapat koordinasi dengan para RT, RW, dengan para kader. Jadi kita libatkan semua untuk mereka bisa memberikan apa yang terbaik lah untuk Kelurahan Rewarangga ini, apalagi sudah dipercayakan untuk mempersiapkan diri sebagai calon kampung iklim, program kampung iklim ini. Oke, kemudian Pak Andre selama dari Oktober, November, Desember sampai 2025, apa sajakah program yang sedang dipersiapkan oleh Kelurahan Rewarangga untuk mendukung kampung iklim ini sendiri? Iya, baik, tentunya yang kita sudah lakukan yaitu penghijauan kemarin, terus nanti ada upaya-upaya lain, terus termasuk kita dapat bantuan program yaitu saluran irigasi tersier. Itu merupakan bagian dari juga unsur penilaian yang bagus untuk Kelurahan Rewarangga. Terus nanti juga akan kita adakan sosialisasi dan juga upaya kebersihan lingkungan, termasuk menyiapkan pelang-pelang itu, papan himbauan itu yang akan kita siap. Papan himbauan berupa dilarang membuang sampah di sembarang tempat, seperti itu salah satu contohnya. Oke, jadi memang masyarakat juga dipersiapkan secara khusus ya, agar jangan hanya pada saat penilaian ini, tetapi akan terus menjadi sebuah habit ya untuk sama-sama menghadapi perubahan iklim ke depannya. Kemudian Pak Andre, terkait dengan penilaian yang akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, apa saja syarat yang harus dipenuhi sehingga sebuah desa ataupun kelurahan bisa menjadi kampung iklim ini? Kalau untuk kriteria sendiri saya kurang begitu, belum sampai ke tahap ke sana, tetapi pada prinsipnya kita mempersiapkan itu terkait dengan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi itu yang kita siapkan. Tentunya kalau kriteria secara standar itu berarti tentunya dari kementerian sendiri yang paham ya. Tetapi kita upaya untuk contohnya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hemat energi, pengolahan sampah rumah tangga, mungkin membuat kompos juga. Itu upaya-upaya yang kita perlu siapkan itu saja. Oke. Gitu. Baik, upaya konkret yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat sendiri nih Pak Andre ya. Ya. Oke. Yang terakhir Pak Andre, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, himbauannya juga untuk mempersiapkan kampung iklim secara khusus dan juga untuk seluruh masyarakat agar bisa nih beradaptasi dengan perubahan iklim yang saat ini juga kita rasakan nih Pak Andre. Iya, baik. Ya, secara umum bahwa perubahan cuaca di Flores pada umumnya bahwa ada terjadi perubahan cuaca. Jadi upaya kita sebagai pemerintah, sebagai masyarakat, bagaimana kita berbuat sesuatu yang tidak luar biasa, tetapi yang bisa setidaknya membawa dampak yang baik. Contoh, jangan membuang sampah sembarang tempat, penggunaan energi listrik, penggunaan air yang baik, yang efektif dan efisien. Itu merupakan salah satu upaya yang baik yang untuk kita sebagai upaya adaptasi dan mitigasi itu. Jadi yang sederhana saja, prinsipnya itu yang sederhana, termasuk dilarang membuang sampah plastik, mungkin kita nanti dengan sampah plastik itu sendiri, sederhana saja. Jadi tidak perlu yang luar biasa, tapi yang sederhana, tetapi ada dampak yang baik untuk keberlangsungan hidup.
Begitu Kakak Femi. Baik, jadi perubahan perilaku yang bisa menjadi contoh ya bagi orang sekitar. Dan kalau menjadi agen perubahan lebih baik lagi nih Pak Andre ya, seperti yang sering Pak Andre lakukan. Iya, memang harapannya seperti itu. Kita berbuat sesuatu yang membawa dampak baik untuk generasi kita selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Andre untuk informasinya pagi hari ini. Kita berharap bersama ya bahwa teman-teman di Kelurahan Rewarangga ini bisa mempersiapkan diri dengan baik menjadi kampung iklim, dan semoga juga ini bisa menginspirasi daerah ataupun kelurahan lainnya di NTT, di ENI dan juga di Indonesia. Sukses selalu Pak Andre. Terima kasih Kakak Femi dan pendengar RI semua di mana saja berada. Selamat pagi, salam sehat. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.